Saudara, Anda bersama kami PCN Podcast Our Voice. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang ibu kota negara yang baru tapi yang ada di Kalimantan yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden pembangunannya, dan kita ingin tahu lebih dalam apa sebenarnya dan kenapa harus dibangun ibu kota negara yang baru nun jauh di sana di Kalimantan. Dan untuk siapa sebenarnya pembangunan IKN itu. Dan di studio sudah hadir tamu yang sangat relevan dengan pembangunan ibu kota negara baru IKN ini. Beliau adalah Bapak Insinyur Heru Cahyono, Ketua Forum Socio Engineering Nusantara. Mungkin langsung saja saya sapa. Selamat siang Mas Heru. Selamat siang Mas Hasto. Waduh. Apa kabar? Sehat? Sehat. Selalu sehat, selalu happy. Saya kenal Anda itu waktu SMP, tapi setelah itu Anda ngilang puluhan tahun ada di Kalimantan Timur ya. Ya, 32 Berarti tahun. kesimpulannya Anda ini bukan orang Jawa lagi. Karena Anda sudah minum air Kalimantan Timur. Sungai apa namanya, Mas? Sungai Mahakam. Sungai Mahakam. Jadi prinsip di situ bumi dipijak, dipijak, langit dijunjung. Nah, karena Anda sudah lagi bukan merasa orang Jawa dan merasa sudah di Kalimantan, tepat jadi tamu kita siang ini ketika kita membahas ibu kota negara yang baru di Kalimantan. Mas Heru, kenapa sebenarnya pemerintah harus membangun ibu kota negara yang baru di Kalimantan? Kok bukan di Papua, bukan di Sulawesi, atau bukan di Jawa aja deket-deket Jakarta gitu. Menurut perspektif orang Kalimantan sendiri, utamanya Kalimantan Timur, seperti apa perasaan orang-orang Kalimantan ketika akan dibangun ibu kota negara yang baru? Ini keren banget kan, Mas? Ya. Baik, terima kasih Mas Hasto. Mungkin saya mau cerita sedikit tentang sebuah saya ini adalah warga negara Indonesia. Saya merasa bangga bahwa saya punya negeri yang namanya Indonesia, yang dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai ragam mungkin juga suku, agama, sebagainya. Jadi saya merasa bahwa dalam diri saya itu ada sebuah kebanggaan yang luar biasa. Makanya tadi saya memang setelah lulus kuliah, saya memang memutuskan saya harus bekerja di luar Jawa. Tepatnya di Kalimantan Timur. Iya, memang waktu itu sebelum itu saya pernah di Maluku, tapi memang Tuhan mengizinkan saya harus menjadi warga Kalimantan Timur. Tadi kembali ke situ, sebenarnya kalau dalam konteks ibu kota negara, wacana ibu kota negara baru itu sebenarnya kan tidak hanya saat ini ya, tapi memang pada zaman Bung Karno itu kan sudah sempat. Tapi Bung Karno waktu inginnya di Palangkaraya, ya, di Pak Harto inginnya di Jonggol. Iya, betul. Jadi beda-beda ya. Iya. Kemudian Pak SBY juga tahun 2005 itu kan sudah sempat mewacanakan karena memang seperti Pak Andrinov Ghaniago sampaikan bahwa isu-isu Jakarta banjir, Jakarta macet, dan ada sebuah kerugian secara ekonomi akibat kemacetan lalu lintas yang sebenarnya kalau dihitung bisa puluhan triliun per tahun, dan itu kan orang tidak merasakan. Belum ketersediaan air yang sangat terbatas, semakin menipis. Tanah Jakarta yang katanya juga semakin amblas ya. Iya, artinya memang terus baru di saat Pak Jokowi. Jadi memang waktu itu saya kebetulan mengikutin. Karena saat itu saya sebagai ketua lembaga pengembangan jasa konstruksi Kaltim, kemudian saya juga wakil ketua umum Kadin Kaltim bidang infrastruktur. Saya ngikutin, artinya bahwa dari isu perpindahan ibu kota, karena memang awalnya itu sebenarnya ada lima daerah. Jadi di Sulawesi itu ada 2, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Ada beberapa pilihan waktu itu ya? Ada 5. Kemudian dari Kalimantan itu ada 3, Kalimantan Timur, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Tengah. Kemudian mengerucut dari 3 menjadi 3, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Ya kan? Kemudian yang pada akhirnya Presiden memutuskan pada tanggal 26 Agustus 2019 di Kalimantan Timur. Tapi 1 bulan sebelumnya saya bersama waktu itu dengan Universitas Mula Warman, artinya mengumpulkan semua stakeholder dalam sebuah arena seminar nasional yang dihadiri oleh 500 orang para stakeholder dari gubernur, dari bupati, dari DPRD, tokoh masyarakat, yang pada saat itu kita itu menyepakati bahwa kesiapan masyarakat Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara. Jadi forum Socio Engineering Nusantara itu boleh dikata mewakili aspirasi masyarakat Kalimantan ya? Iya. Oke. Jadi iya. Oke. Jadi pertanyaan ini, saya tadi ya. belum dijawab, Mas Heru. Kira-kira perasaan orang saudara-saudara kita di Kalimantan Timur setelah mendengar akhirnya ibu kota negara yang baru dibangun di sana, perasaannya gimana? Seperti Anda katanya juga sering pulang ke Jawa terus merasakan apa beda pembangunan di Jawa dengan di sana gitu. Anda bisa cerita sedikit? Iya, iya betul. Nah ini menarik nih, Mas Hasto. Saya kebetulan adalah saksi yang kebetulan saya ini orang yang berasal dari Jawa Tengah, yang kebetulan juga merantau di Kalimantan Timur, dan saya 32 tahun di sana tuh merasakan ada semacam ketidakadilan dalam tanda petik, ya kan? Kenapa? Ya sekarang kita tahu bahwa Kalimantan itu kan sumber dayanya kan luar biasa. Jadi misalnya batu bara melimpah, tapi listriknya mati. Nado. Ya kan? Terus apalagi? Terus sawit. Ya kan? Minyak gorengnya aja dari ya artinya ini kan pabriknya bukan di sana. Iya, jadi gitu kalau ya? saya pulang itu kadang-kadang juga iri kan. Ketika pulang ke Ungaran, jadi kan irinya kenapa? Ya karena hampir nggak ada jalan yang rusak. Di Jawa tidak ada jalan rusak, di sana jalan tanah liat. Ya sekarang kan kita ambil contoh ya? aja. Ya, artinya kan jalan utama di sana itu adalah antara 3 kota besar, Balikpapan, Samarinda, Bontang. Itu sampai hari ini juga yang namanya Samarinda, Bontang itu juga ya artinya ketidakadilan tadi ya. Iya, artinya kan semoga bahwa inilah sebuah jawaban. Saya sebenarnya tidak melihat siapapun presidennya ya. Tapi artinya bahwa kita memang Indonesia ini harus ada perubahan epicentrum. Jadi yang sebenarnya dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Karena ternyata kalau kita tarik garis diagonal, jadi kalau kita tarik garis diagonal itu tengahnya itu ternyata juga di Balikpapan yang sekarang menjadi lokasi ibu kota negara. Jadi ini adalah pusat kan. Tapi saya ingin kembali ke ketidakadilan tadi. Iya. Anda orang Jawa tapi lama di Kalimantan merasakan sendiri ketidakadilan saat itu ya. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara asli di sana sehingga ketika IKN akan dibangun di sana tentu ini bisa mengeliminir tadi itu rasa ketidakadilan tadi. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Dan saya sependapat dengan Anda bahwa tidak akan ada persatuan di Indonesia ini kalau tidak ada keadilan. Jadi aspek keadilan itu memang menjadi pertimbangan kepala negara barangkali ya, Mas Heru ya, untuk dibangun di sana. Menurut Anda gimana? Ya sih, yang jelas kan kebetulan kan lokasinya itu adalah lokasi yang jalan aksesnya itu adalah, kebetulan saya ini kan basicnya adalah konsultan ya. Jadi konsultan engineering di bidang kebinamargaan, jalan dan jembatan. Dan kebetulan di lokasinya itu sejak tahun 90-an itu juga jalannya tidak pernah bagus, ya kan. Kebetulan memang di situ adalah jalan daerah trans ya. Jadi transmigrasi Jawa. Jadi terutama banyakkan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah itu daerah dari Purwokerto. Nah, artinya sekarang dengan adanya isu ibu kota aja kan infrastrukturnya kan sudah mulai berubah, jalannya sudah mulai bagus. Gitu ya. Artinya ini kan indikator-indikator bahwa sebenarnya ini kan sebagai warga Kaltim ya memang menyambut baik, karena memang ternyata perubahan infrastruktur sudah mulai terasa juga. Betul. Ya kan ya. Tapi Mas Heru, seringkali terjadi kita dengar
mega proyek di daerah A misalnya. Ya. Tapi penduduk setempat hanya menjadi penonton. Ya. Ini saya pikir jangan sampai terjadi Ya. di proyek pembangunan ibu kota negara yang baru ini. Menurut Anda gimana? Ya, ya. Ini terkait dengan itu kami para akademisi dan praktisi di bidang keteknikan dan sosial budaya, kebetulan ada trigger di IKN ini, kita membuat forum. Jadi namanya Apa itu namanya forum? Forum Socio Engineering Nusantara. Yang Anda pimpin sekarang Iya, ini. iya. Kebetulan saya diminta teman-teman dan di situ memang artinya inilah bagaimana kami juga nanti bisa menyuarakan suara hati. Kemudian kami juga forum ini semoga ini juga kami bisa menjadi fasilitator juga. Contohnya terhadap penduduk warga di ring 1. Ya kan? Itu, ya. Jadi itu nanti kan jangan sampai menjadi penonton. Di ring 1 tuh di kecamatan. Di kecamatan Sepaku. Sepaku, kabupaten. Jadi, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi untuk yang secara khusus itu nanti ada 3 itu. Ada Kelurahan Pamaluan, kemudian Desa Bumi Harapan dan Desa Bukit Raya. Itu jangan sampai hanya menjadi penonton sendiri kan? Jadi kami sekarang forum kami ini akan stressing di situ dulu. Jadi yang di ring 1. Jadi kan kita tahu bahwa nanti kan konsepnya ibu kota negara ini kan smart forest city yang artinya memang semuanya aja nanti semua adalah electricity untuk kendaraannya. Jadi hampir dikatakan di sana kan memang sudah tidak menggunakan energi yang saat ini kan BBM ini. Ya jadi nanti jangan sampai nanti Beauty and the Beast. Apa maksudnya itu? Yang di dalam artinya kan beauty kan, yang di luar kan jadi kan ada ya kan. Nah, oke, konkretnya forum socio engineering itu melakukan apa sekarang agar tidak terjadi Beauty and the Beast tadi itu? Ya, artinya ini kan dari sisi ya sekarang kan memang sekarang yang kami lakukan itu pertama ini kami karena kan infonya ini kan Presiden akan melakukan groundbreaking. Jadi begitu groundbreaking kan pembangunan infrastruktur pasti akan dimulai. Jadi jangan sampai nanti begitu dimulai tenaga kerja lokal itu malah nggak ikut. Nah itu. Jadi makanya kami sebenarnya di forum itu sudah langsung bekerja ini. Jadi kami juga sudah mendata. Kami sudah mendata dari warga ring 1, kami sudah dapat 237 orang, ya kan? Yang nanti kami akan fasilitasi ini. Bapak-bapak yang warga ini agar bisa dilatih, agar bisa disertifikasi, agar bisa ditempatkan. Jadi artinya tiga unsur ini. Sertifikasi menjadi penting ya? Iya. Karena sudah perintah undang-undang. Okay. Jadi undang-undang jasa konstruksi sudah mengamanatkan bahwa untuk yang bekerja di infrastruktur konstruksi harus mempunyai sertifikat. Karena kan kadang-kadang kan kelemahannya itu kan orang hanya dilatih aja, tapi tidak ada sertifikatnya. Padahal sudah tuntutan undang-undang itu. Nah, betul. Jadi forum social engineering akan melakukan sertifikasi. Bukan, artinya memfasilitasi. Karena yang melakukan sertifikasi nanti ada lembaga tersendiri. Berarti melatih. Yang melatih juga nanti PU. Okay. Ya, kebetulan saya sangat mengerti karena saya mantan ketua LPJK, jadi saya sangat mengerti situasi itu. Dan sekarang saya sudah dapat 237 data dan mungkin nanti bisa sampai 500-an orang lah yang nanti bisa kita fasilitasi untuk ya artinya karena kan jangan sampai nanti warga setempat sendiri ya kan, ya yang tidak diperhatikan lah. Betul. Gitu, Mas As. Dengar-dengar kapan sih Presiden akan melakukan unbreaking? Sekarang ini kan posisinya kan undang-undang sudah. Kemudian kan sekarang kan peraturan turunannya kan informasinya itu kan konsultasi publik sudah selesai. Karena kan nanti ada kalau nggak salah ada peraturan presiden berapa dan peraturan pemerintah. Kemudian kalau legalnya itu sudah, kemudian kan sekarang kan badan otoritas sudah dilantik juga, kepala badan otorita dan wakil badan otorita. Sekarang sedang melengkapi kelembagaannya, mungkin deputinya. Jadi tahap pertama peletakan batu pertama ya? Ya, artinya memang sepertinya presiden peletakan batu pertama setelah aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara itu selesai. Kemungkinan setelah Lebaran ini. Ya.
saya baca di beberapa media massa anggarannya sampai 400 triliun katanya ya. Tapi untuk sekian puluh tahun kemudian gitu kan. Harapan dari masyarakat Kalimantan Timur tentu juga local wisdom diperhatikan. Budaya jangan tercerabut dari akarnya ketika kemudian kawasan yang lestari itu menjadi bangunan infrastruktur yang sangat banyak sekali kan tentunya kan. Apakah forum socio engineering juga terlibat di sana, mengingatkanlah bagaimana agar kearifan lokal itu tidak tercerabut ketika IKN ada di sana? Ya, ya ini memang makanya kami sebenarnya kebanyakan itu dari anggota forum kami itu di bidang keteknikan sih. Tapi kalau kita kan nggak bisa kita bicara kalau masalah teknik itu kan mudah ya. Tapi justru kita harus ada sosionya ini, sosial. Ya kan justru makanya terus kami juga sepakat teman-teman yang dari bidang sosial juga ikut masuk karena juga nanti dalam rangka untuk mengawal itu ya kan. Jadi sekarang kan juga teman-teman yang di bidang sosial juga sekarang kita lagi ada sebenarnya warga dari Bukit Raya itu yang sebenarnya dia sudah punya kemampuan untuk membuat film pendek loh. Iya. Jadi saya ini kan hampir siap 1 minggu itu saya ke Sepaku, saya tidur di rumah penduduk, ya kan? Ya saya memang lagi menikmati. Jadi saya harus benar-benar masuk ke dalam situasi hati warga setempat, ya kan? Karena memang misi kami daripada forum ini kan membantu membantu pemerintah, membantu badan otorita, kan jangan sampai bahwa masyarakat ini juga tertinggalkan. Ya kan, jadi kan warga juga sangat berharap dari kami juga karena juga dan mereka walaupun kami lahir baru 1 bulan ya 2 Maret itu tapi mereka langsung percaya karena memang kita bisa tunjukkan juga bahwa kita tidak hanya asal forum yang mohon maaf tidak hanya papan nama ya hanya cari lah. Itu yang penting saya kira Mas Heru bahwa forum ini betul-betul mewakili denyut nadi masyarakat saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Timur tadi. Nah tadi infrastruktur sudah, local wisdom sudah, sosial sudah. Nah kembali ke masalah SDM. Tadi Anda bilang SDM yang akan terlibat dalam pembangunan IKN harus mempunyai sertifikat dan kemampuan. Nah, andai kata tiba saatnya mereka belum dapat sertifikat, apa ya langsung ditinggal begitu saja? Apapun kan mereka masyarakat setempat yang harus diperhatikan, saya kira itu kan. Misalnya pendidikan SMK di sana itu apakah sudah memikirkan kualitas lulusan SMK nanti bisa langsung kerja di IKN, Mas? Kira-kira begitu. Saya pikir sekarang kan juga pemerintah dalam hal untuk penyiapan SDM itu sudah juga mempersiapkan. Kebetulan saya bisa singgung yang terkait dengan Kemenaker ya. Jadi Kemenaker sendiri itu sudah membentuk yang namanya Skill Development Center. Jadi SDC. Jadi SDC itu adalah nanti bagaimana juga bisa yang terkait dengan peningkatan SDM. Tenaga kerja. Jadi di dalamnya juga termasuk ada tenaga kerja konstruksi. Jadi kalau tenaga kerja konstruksi itu larinya ke Kementerian PU. Ya. Jadi nanti SDC ini khusus untuk IKN itu kemarin hasil rapat itu sudah sepakat dibentuk namanya SDC IKN Nusantara. Jadi nanti salah satunya itu adalah akan membuat pelatihan, kunjungan juga sertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi tidak hanya konstruksi. Kalau konstruksi itu jadi domainnya PU. Misalkan nanti yang terkait dengan bagaimana warga di sana itu kan warga Jawa yang sudah mempunyai misalkan tambak, kemudian peternakan. Tapi kan dalam skala kecil. Mungkin dengan adanya IKN ini kan nanti kan bisa ditingkatkan juga. Ya kan? Artinya bisa bagaimana mereka juga bisa menjadi besar juga, ya kan? Jadi usaha mikro pun sudah mulai dipikirkan. Iya. Jadi untuk kan, kemudian dibesarkan nanti menjadi betul. Jadi besar. sampai pada taraf ibu-ibu dasawisma.
Kan di sana kan sudah ada Dasar Wisma juga. Jadi artinya memang nanti kita akan mendorong semua ini. Jadi pemuda dengan Karang Tarunanya, ibu-ibu dengan Dasar Wismanya. Jadi itu sekering penting ya. Karena sekali lagi asik. Melalui podcast ini kita berharap janji pemerintah agar tidak meninggalkan masyarakat setempat. Tidak hanya menjadi penonton, itu kan intinya. Itu yang harus kita kawal agar ketika IKN berdiri nanti masyarakat di sana juga ikut merasakan manfaatnya seoptimal mungkin. Betul. Pesan terakhir Mas Heru kaitannya dengan pembangunan IKN ini kan podcast ini kan juga akan didengarkan warga kita di Kalimantan Timur. Apa pesan-pesan Anda kepada warga di Kalimantan Timur? Nomor satu memang harus kita syukurin karena pada akhirnya Kalimantan Timur diputuskan oleh negara menjadi ibu kota negara yang baru, yaitu menjadi ibu kota negara Nusantara, namanya Nusantara. Jadi sudah, dan juga saya pikir landasan hukumnya sudah kuat juga, karena juga sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara tahun 2022. Ya artinya harapan nomor satu dengan adanya perpindahan ibu kota di Kalimantan Timur itu tentunya kan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi sebenarnya tidak hanya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur, tapi tentunya kita akan berpikir secara aglomerasi Kalimantan ya. Jadi artinya bahwa kita tahu bahwa Kalimantan itu adalah pulau terbesar di Indonesia, ya kan? Jadi tapi jumlah penduduknya kan hanya 6% dari seluruh Indonesia. Betul. Ya kan? Jadi kalau kita tahu bahwa Pulau Jawa ini jumlah penduduknya hampir 57% dari seluruh Indonesia. Ya kan, dengan luas wilayah yang mungkin hanya 6%, tapi kebalikan dengan Kalimantan Timur. Sangat tidak seimbang. Nah, Kalimantan Timur itu luasnya kan hampir segitu besar kan, dan ini artinya sangat tepat saya pikir pemilihan di situ. Dan jangan lupa ternyata kalau ditarik gaya diagonal itu titiknya ternyata juga di situ. Titik tengah Indonesia. Ya kan? Ya. Sekarang kan orang kalau mau naik ya artinya kan dari traffic itu akan dulu kalau pusatnya di Jakarta itu kan mau ke Papua aja kan 8 jam. Ya kan? Sekarang kalau nanti di Balikpapan kan sudah setengah-setengah nih, 2,5 jam. 2,5 jam ke Aceh, 2,5 jam ke Papua. Adil kan? Kan kasihan kalau sementara ini 8 jam nih teman-teman kita yang di Papua. Mas Heru kan juga seorang praktisi engineering ya, insinyur sipil. Saya lihat gambar-gambarnya memang keren ya. Itu arsiteknya orang Indonesia atau orang mana itu? Indonesia, karena Indonesia. Itu kan memang dari hasil sayembara ya. Jadi memang prosesnya itu adalah dari hasil sayembara. Jadi pemerintah waktu itu kan dan kebetulan kan pemenang keduanya itu kan dari Semarang. Oh ya? Iya, dari Unika ini pemenang keduanya. Iya, dari. Jadi yang dipakai yang pertama. Nah, ini sebenarnya yang dipakai saya pikir kombinasi dari pemenang 1-2. Iya. Wah, bangga juga ya orang Semarang. Iya. Ternyata menjuarai lomba juara 2 namanya? Juara 2 sayembara desain ibu kota negara. Luar biasa. Itu saya ikut nemenin itu waktu survei ke lapangan. Iya. Jadi Mas Heru sebagai orang Semarang juga ikut bangga ya. Oh iya. Tapi Anda bukan orang Semarang lagi. Enggak. Kalau saya selalu ditanya ya saya orang Samarinda. Berapa tahun Mas Anda di sana itu? Ya kan sudah 32 tahun. Artinya separuh hidup lebih kan, berarti kita harus kita harus menjunjung tinggi di mana kita berada kan. Di situ bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Saya salut sama Mas Heru, itu prinsip itu. Orang Jawa yang sekarang sudah merasa tidak sebagai orang Jawa, ketika ada di Kalimantan Timur, ikut memperjuangkan hak-hak saudara-saudara kita di Kalimantan Timur, agar ketika IKN berdiri, ibu kota negara yang berdiri, mereka tidak hanya sekedar penonton, tapi juga terlibat langsung dalam pembangunan dan menikmati pembangunan itu sendiri. Saya kira itu setuju ya Mas Heru? Semangatnya adalah semangat menjadi orang Indonesia. NKRI harga mati. Baik, terima kasih Mas Heru. Sampai jumpa lagi. Nanti kita akan ngobrol lagi tentang ibu kota negara kita yang baru. Syukur-syukur Anda membawa orang
dari suku Dayak ke sini Oke. ngobrol di Iya. sini. Iya, bagus, bagus. Itu ya Mas ya. Boleh ya Mas ya. Boleh, boleh. Baik, Siap, baik, siap, siap. baik. Terima kasih Mas Heru. Iya, siap. Ya, saudara, demikianlah obrolan kami dengan Insinyur Heru Cahyono, Ketua Asosiasi Engineering Nusantara, yang ikut terlibat langsung dalam pembangunan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Sampai jumpa.